Sahabat-sahabat Akah, salam sehat, salam kehidupan, salam analisa. Kita tidak perlu lagi menganalisa, tetapi kita perlu hidup dan perlu sehat. Begini sahabat-sahabat Akah, tolong didengarkan. Ini seru ini ceritanya ini. Kita ingin membahas keterangan saksi Yosep yang diupload di TV One tanggal 8 November. Lalu kita bandingkan keterangan dari saudara saksi mantan bendahara yang dulu disebut Master X, lalu Master Dedi, sekarang Master Dedi, saya sebutkan aja Dedi lah, mantan bendahara. Ini Dedi sendiri menerangkan bulan Mei tanggal 29 diupload oleh KS, itu poin 1000. Berarti kan jaraknya jauh. Waktu Pak Yosep membicarakan itu kita tidak tahu. Aka juga sampai percayalah kan begitu kan. Tetapi kalau kita melihat rekam jejak digitalnya, Pak Yosep diupload tanggal 8 November. Katakanlah di bulan November itu dia bicara di TV One. Itu asumsinya seperti itu kan. Nggak mungkin kan orang itu ngupload sampai sebulan, rekaman baru sebulan. Kan tidak lah. Tapi kita ambil analoginya sekitar November. Di saat Pak Yosep bicara itu, mari kita bayangkan. Ternyata setelah kita tahu dari keterangan Master Dedi, mantan bendahara, dia diangkat bulan September. Bayangkan, sudah menjadi bendahara. Berarti di saat Pak Yosep diwawancara itu sudah ada bendahara. Terus SK-nya bulan Oktober. Berarti saat wawancara itu kalau di bulan November sudah ada bendahara SK-nya. Bahkan dari keterangan Dedi, bulan Oktober bosnya sudah cair. Berarti kalau bos sudah cair, sudah tahu cair bulan Oktober, kenapa di bulan November bicaranya seperti itu? Mari kita dengarkan keterangan saudara Dedi sepintas. Nanti baru kita dengarkan keterangan Yosep tentang bos di TV One. Ya, September diangkat, kalau SK Oktober. Pencairan tahap 3 itu di bulan Oktoberan, Bu. Berbagai macam versi yang kemudian muncul, ada kemudian mengaitkan yayasan ini dengan kasus yang saat ini tengah berjalan dan juga ditangani oleh pihak kepolisian. Tanggapan Pak Yosep bagaimana, Pak? Sah-sah saja, seperti opini-opini yang lain, tapi yang sebetulnya di dalam yayasan itu tidak ada masalah apapun. Ada kemudian pasca kejadian ini, kejadian yang menimpa keluarga Bapak, ini berkaitan dengan permasalahan pencairan dana untuk yayasan senilai 230 juta rupiah dan lain sebagainya. Nah, itu gimana jawaban dari Pak Yosep? Sebetulnya bukan dengan yayasan kalau yang itu pencairan karena kan berjalan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita punya lembaga dari yayasan itu ada 2, SMP dan SMK gitu. Justru kenapa saya walaupun bukan seorang pendidik, tapi saya mencintai pendidikan. Nah, alhamdulillah dengan berjalan itu sampai ada anak yang berprestasi. Tahun kemarin, Bu, 2020 itu ada anak yang berprestasi. Anaknya memang kurang mampu, kita bisa dapatkan beasiswa dengan bidik misi itu ya. Jadi dia itu ininya juga cum laude, Bu ya. Bisa diterima di ITB, di Unpad dan UPI. Tapi dana 230 juta rupiah itu sudah dicairkan, Pak? Ya. Sudah dicairkan? Ya, untuk SMK belum karena kalau untuk yang lain? Belum ada gitu. Jadi itu belum cair sama sekali? Belum. Oke. Jadi kalau kita membicarakan yang sudah kita pahami atau kita ada keterangan dari pihak lain, kan gitu. Kalau dana 230 juta belum cair, berarti masalahnya nabos. Sedangkan dana bos itu sendiri 3 tahap, tahap 1, tahap 2. Adapun yang dibicarakan ini mungkin tahap 3, yaitu yang kata Mr. Dedi yang Oktober. Tapi kan ada pencairan tahap 1, tahap 2. Apakah ada bermasalah? Kita tidak tahu. Ya kalau laporannya kepada penyidik tidak ada masalah, tidak ada masalah seperti sekarang kan. Keterangan dari Pak Yosep di TV One tidak ada masalah. Nah, kita tidak ada masalah, tetapi kan ada masalah ternyata. Kalau kita lihat dari keterangan Mr. Dedi, sudah Oktober cair. Begitu juga April atau Maret itu di bulan tahun 2022 tahap 1 kan sudah, berarti 2 kali kan pencairan. Bahkan
Saudara Dedi membahas tentang di koin 1000 itu mengatakan gaji belum dibayar banyak kan. Jadi apakah itu tidak bermasalah? Jadi pencairan bos itu kalau hanya dikatakan yang 2000 yang dimaksud Oktober ya kita terima. Tapi kan sebelum itu juga ada kan pencairannya. Tahap 1, tahap 2 apakah bermasalah? Ya kita tidak tahu, kembali lagi seperti itu gitu. Karena yang tahu kan mereka gitu. Kalau mereka bilang tidak ada masalah, ya tidak bisa diungkap masalahnya, orang tidak ada masalah. Tetapi seperti sekarang, tidak ada masalah cerita bulan November, tetapi kenyataannya bulan Oktober sudah cair. Oke, pembelaan dikatakan begitu, tetapi faktanya kan tahap 3 sudah cair, tahap 1 2022 sudah cair. Apakah sudah disalurkan untuk anak bangsa, kecerdasan anak bangsa, cinta pendidikan? Dan jadi kan kita di sini ada, maka akan bilang kita ini bukan malaikat, penyidik bukan malaikat, kembali lagi. Jadi nggak perlu lagi kita analisa. Orang katanya memang tidak ada masalah. Ya masalah kalau sudah dikatakan tidak ada masalah, ya begitulah, tidak akan terungkap kasus ini. Sekian dan terima kasih.